Halo semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangan padanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Terima kasih banyak Kepala Lembah Tang," ucap Xiaoyan. Tang Zhen melambaikan tangannya dan menjawab, "Kau mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku yang dulu hanya memberikan sedikit bantuan kali ini. Tes 10 pertukaran kali ini adalah sesuatu yang Xiaoyan andalkan pada kemampuannya sendiri untuk lulus. Sejujurnya dia hanya memberikan sedikit bantuan. Kepala Lembah Tang terlalu sopan. Jika bukan karena Tuan, kemungkinan tes ini tidak akan pernah ada," ucap Xiaoyan menyeringai. Dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Zhen. Orang ini memiliki kekuatan yang tidak terduga. Tetapi dia tidak memiliki sikap menyendiri yang dimiliki oleh seorang elit Daozun. Dia bisa dianggap jauh lebih mudah didekati dibandingkan dengan Lei Zunze dari Paviliun Petir Angin. Tang Zhen tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Xiaoyan tentang topik ini. Dia menoleh dan melihat ke penatua kedua di depan aula. Dengan suara acuh tak acuh, dia bertanya, "Tetua kedua, Xiaoyan telah dianggap telah berhasil lulus ujian kali ini. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan tentang ini?" Pada saat ini penatua kedua tertawa pahit setelah mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan mengangguk. "Karena Xiaoyan telah lulus ujian sesuai dengan kesepakatan, aku yang dulu secara alami tidak akan mengatakan apapun. Kami akan mendengarkan keputusan kepala lembah." Wajah Tang Zhen menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat bahwa penatua kedua ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya melihat sekelilingnya saat dia memerintahkan, "Sekarang semuanya boleh bubar." Banyak murid dari Burning Flame Valley di sekitar buru-buru mengakuinya setelah mendengar Tang Zhen berbicara. Setelah itu mereka menarik tatapan aneh yang ditembakkan ke tubuh Xiaoyan. Semuanya perlahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan dikirimkan secara samar dari jarak yang sangat jauh ketika mereka melakukannya. Jelas penampilan Xiaoyan hari ini sangat mengejutkan mereka. Wu Zhen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit tidak stabil. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan enggan, menatap Xiaoyan dengan kejam dan berhati-hati terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen tertuju pada Xiaoyan setelah melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ikuti aku." Dia berbalik dan memimpin jalan ke wilayah dalam lembah setelah menginstruksikannya kepada Xiaoyan. Tang Huaer juga segera mengikuti. Di belakang mereka, Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru menyusul. Skyfire 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley. Biasanya disimpan di aula teknik Dao di dalam lembah. Tang Huaer dan Xiaoyan mengikuti di belakang Tang Zhen. Dia memberitahu Xiaoyan sambil tersenyum saat mereka berjalan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ke Tang Huaer. "Hahaha, Xiaoyan, apakah lotus api yang kau gunakan tadi di kelas Dao teknik? Mengapa kekuatannya begitu mengerikan?" tanya Tang Huaer sedikit tidak sabar setelah melihat Xiaoyan tidak ingin berbicara lebih banyak. Dia membuang waktu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Tang Zhen yang sedang berjalan di depan juga mendengarkan ketika pertanyaan Tang Huaer diajukan. Xiaoyan tersenyum. Dia dengan santai menjawab, "Teratai api itu adalah sesuatu yang aku ciptakan menggunakan api surgawi. Oleh
Oleh karena itu ini cukup kuat. Namun benda ini terlalu melelahkan untuk digunakan. Angry Buddha Lotus Flame adalah kartu truf Xiaoyan. Saat itu, dia mengandalkan kepalanya yang berdarah panas dan sedikit keberuntungan untuk menciptakan Angry Buddha Lotus Flame. Setelah bertahun-tahun mengalami kesempurnaan, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame tidak diragukan lagi menjadi lebih mengesankan. Selain itu, efek yang dicapai adalah hal-hal yang tidak bisa ditandingi oleh teknik Dou lainnya. Karenanya, Xiaoyan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu kepada orang luar. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Huo'er dan Tang Zhen, masalah Angry Buddha Lotus Flame memiliki terlalu banyak implikasi. Oleh karena itu tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengungkapkannya kepada orang lain. Tang Huo'er mungkin sedikit tidak puas dengan jawaban Xiaoyan, tetapi dia tidak bodoh. Segera dia berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah mengeluarkan tawa yang indah, dia mengubah topik percakapan. Pada saat ini Xiaoyan telah mengobrol dengan Tang Huo'er selama perjalanan. Jalur pecahan batu telah memendek saat mereka berbicara. Xiaoyan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan Tang Zhen di depan tiba-tiba berhenti. Saat ini ada sebuah bangunan di hutan hijau subur di ujung jalur pecahan batu ini. Ada 3 kata besar yang samar-samar terlihat di gedung. Aula Teknik Dou. Tempat ini adalah Balai Teknik Dou Burning Flame Valley kami. Biasanya orang dilarang memasukinya. Ucap Tang Huo'er menjelaskan kepada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menyapu hutan di sekitar tanpa ada yang menyadarinya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tempat ini memiliki aura tersembunyi. Jelas mereka seharusnya adalah penjaga di balai teknik Dou ini. Ikuti aku, ucap Tang Zhen melambaikan tangannya ke Xiaoyan. Setelah itu dia masuk ke aula yang sangat besar itu dan Xiaoyan dengan cepat mengikuti. Pada saat ini 3 sosok melompat turun dari atas gedung ketika kelompok Xiaoyan berhenti di depan aula teknik Dou. Setelah itu mereka berubah menjadi 3 sesepuh berjubah merah yang membungkuk ke Tiang Zhen. Penatua, tolong buka aula teknik Dou. Tang Zhen melambaikan tangannya dan dengan samar meminta mereka. Pada saat ini ketiga penatua yang ditutupi oleh aura agung menyapu pandangan mereka ke Xiaoyan saat mereka mendengar ini. Setelah itu tangan mereka membentuk segel misterius pada saat bersamaan. Banyak cahaya merah menyala keluar dari tangan mereka dan melesat ke pintu yang tertutup rapat. Permukaan pintu besar itu segera membentuk banyak riak tajam setelah sinar merah mendarat di atasnya. Baru kemudian aula besar itu mengeluarkan suara berderit saat perlahan terbuka. Tang Zhen memimpin dan melangkah masuk setelah melihat pintu terbuka. Xiaoyan dan Tang Huo'er juga segera menyusul. Lingkungan menjadi jauh lebih redup setelah mereka memasuki aula. Deretan demi deretan rak-rak tinggi yang tertata rapi terlihat di mata mereka. Rak buku itu diisi dengan banyak gulungan dengan berbagai warna. Namun Tang Zhen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya dia berjalan menaiki tangga. Aula ini memiliki total 3 lantai. Kelompok Xiaoyan naik ke lantai 3 sebelum mereka berhenti. Lantai ketiga aula teknik Dou tidak terlalu besar ukurannya. Sekilas itu tampak kosong. 4 sudut lantai ini diselimuti oleh cahaya yang pekat. Ruang di luar cahaya ini terdistorsi. Jelas semua hal di tempat ini memiliki perlindungan khusus tambahan yang ditambahkan ke dalamnya. Jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sini. Jika tidak, akan ada masalah. Ucap Tang Zhen mengingatkan Xiaoyan sebelum berjalan ke tengah tingkatan ini. Ada cahaya merah tertinggal di sana. 10 jari Tang Zhen dengan cepat menekan cahaya itu dan secara bertahap menghilang. Akhirnya itu mengungkapkan bola kristal berwarna merah seukuran kepala. Pada saat ini bola kristal berwarna merah digantung di udara. Sekilas seseorang dapat melihat bahwa kristal itu dipenuhi dengan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya, yang memberikan penampilan yang sangat misterius. Ini adalah kristal warisan Burning Flame Valley milikku. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari Skyfire 3 perubahan misterius di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman kepala lembah Burning Flame Valley selama beberapa generasi.
Ucap Tang Zhen berbicara dengan senyum tipis. Ekspresi panas segera melonjak ke mata Xiaoyan saat mendengar ini. Ini telah melebihi harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Zhen hanya akan memberinya gulungan Skyfire 3 perubahan misterius lengkap. Namun dia tidak berharap Tang Zhen mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian, dia tidak hanya akan dapat dengan cepat memahami versi lengkap dari Skyfire 3 perubahan misterius, tetapi dia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu dari Burning Flame Valley selama beberapa generasi. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat perubahan misterius dari Skyfire 3 perubahan misterius ini menjadi lebih kuat. Terima kasih banyak, ucap Xiaoyan menghirup nafas, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen dan berbicara dengan sikap serius. Kau telah menyelamatkan hidup Huer. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dariku yang dulu. Bagaimanapun, aku hanya memiliki satu anak perempuan. Ucap Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia berkata, baiklah, tempatkan jiwamu ke dalamnya dan kau bisa mendapatkan warisan Skyfire 3 perubahan misterius yang paling lengkap. Namun tempat ini adalah tanah terlarang di Burning Flame Valley-ku. Oleh karena itu, aku akan tetap berjaga di sini. Xiaoyan tidak keberatan. Aula teknik Dao adalah tempat yang sangat penting untuk faksi manapun. Tang Zhen telah membantunya dengan mengizinkannya memasuki tempat ini. Pada saat ini Xiaoyan perlahan berjalan ke depan. Dia menghela nafas lembut dan dengan lembut meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala. Setelah itu dia secara bertahap menutup matanya. Kekuatan spiritual baru saja memasuki bola kristal saat tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Ledakan gemuruh dipancarkan di dalam kepalanya. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Xiaoyan seperti air pasang. Informasi ini begitu besar sehingga Xiaoyan merasa kepalanya menjadi sedikit terpesona. Namun Xiaoyan yang matanya tertutup tidak memperhatikan warna merah yang sangat cerah yang dipancarkan dari bola kristal saat kekuatan spiritualnya memasukinya. Intensitas cahaya menyebabkan seluruh aula teknik Dao secara samar-samar memancarkan cahaya merah menyala. Tang Zhen dan Tang Huer yang berada di samping Xiaoyan menjadi tercengang karena perubahan ini. Sesaat kemudian mereka saling berhadapan dan menghirup udara sejuk. Yang disebut bola kristal warisan ini juga memiliki semacam efek pengujian saat mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat luar biasa untuk mempraktikkan teknik rahasia ini akan dapat menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu, Tang Huer juga menyebabkan perubahan ini. Namun jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan dari Xiaoyan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Pantas, ucap Tang Huer tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dia baru saja mengingat Xiaoyan mengatakan kepadanya bahwa dia merasa bahwa Skyfire 3 perubahan misterius sangat cocok untuknya. Saat itu dia mengira dia telah secara acak mengucapkan kata-kata itu. Namun melihatnya sekarang, perubahan misterius dari Skyfire 3 perubahan misterius memang tampak seperti dibuat khusus untuknya. Ekspresi terkejut di mata Tang Zhen juga perlahan menghilang. Ekspresi penyesalan menggantikannya. Jika orang ini adalah murid dari Burning Flame Valley-ku, kemungkinan Burning Flame Valley-ku akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti leluhur api pembakaran saat itu, ucap Tang Zhen. Tang Huer di samping sedikit terkejut ketika dia mendengar Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu dia bertanya dengan beberapa ketidakpastian. Tang Zhen tersenyum pada ketidakpastian Tang Huer. Dia melirik Xiaoyan yang tenggelam jauh ke dalam dunia warisan bola kristal. Setelah itu dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit-langit aula. Ekspresi hormat terungkap di matanya. Leluhur api pembakaran adalah pendiri dari Burning Flame Valley kami. Namun karena banyaknya waktu yang telah berlalu, banyak orang telah melupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua. Tang Huer tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Itu juga pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut leluhur api pembakaran ini. Tampaknya celah waktu memang sangat besar. Ayah, apakah leluhur api pembakaran sangat kuat?
Ucap Tang Huo'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sepertinya sangat tertarik dengan sosok legendaris ini. Dia lebih dari kuat. Menurut apa yang aku tahu, ada 5 ahli utama di benua Dauki selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Dauki. Leluhur api pembakaran adalah salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kelas Daudi yang legendaris. Ucap Tang Zhen perlahan berkata. Suaranya mengandung kekaguman terhadap para ahli pada masa itu. Daudi? Ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Tang Huo'er. Judul ini tidak membutuhkan dekorasi apapun. Itu sendiri memiliki tekanan yang tidak terbatas, menyebabkan semua orang berubah menjadi semut kecil dalam menghadapi istilah ini. Siapa 4 ahli terakhir yang tersisa? Tang Zhen mengungkapkan ekspresi merenung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab. Karena sudah lama sekali, aku tidak dapat mengingat dengan jelas nama persis dari 4 orang lainnya. Namun yang aku tahu adalah 3 di antara mereka milik 3 faksi besar lainnya, yaitu klan Gu, Hal Ausol, dan Piltover. Semua dari mereka saat ini adalah faksi tingkat puncak yang sebenarnya. Wajah Tang Huo'er terkejut. Segera dia bertanya dengan cara yang aneh. Ayah, lalu bagaimana dengan orang lain? Dari faksi mana dia? Mungkinkah itu sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Tang Zhen perlahan menenggelamkan kepalanya. Ada juga beberapa ketidakpastian di antara alisnya saat dia menjawab. Orang ini sepertinya bukan anggota faksi teratas dari dataran tengah. Namun aku masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya. Menurut catatan di buku leluhur, ahli ini dan leluhur api pembakaran memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa perubahan Skyfire 3 perubahan misterius ini telah dibuat olehnya. Skyfire 3 perubahan misterius diciptakan oleh ahli itu. Mulut kecil Tang Huo'er segera melebar karena terkejut saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas dia sepertinya berada dalam kondisi tidak percaya. Buku leluhur mencatatnya seperti ini. Karena itu terlalu lama, sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Ucap Tang Zhen mengangguk saat dia menjawab. Siapa nama ahli misterius dan terakhir ini? Tang Huo'er menjadi lebih penasaran saat dia buru-buru bertanya. Pada saat ini Tang Zhen membelai janggutnya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata dengan tidak yakin. Dia sepertinya dipanggil Xiao Xuan. Sudah bertahun-tahun sejak aku membaca buku leluhur itu. Aku tidak bisa mengingat namanya terlalu jelas. Selama era itu, Burning Flame Valley tidak lebih lemah dari faksi puncak seperti Hal of Soul. Sayangnya, tidak ada orang seperti leluhur yang muncul di Burning Flame Valley setelah itu. Oleh karena itu reputasinya telah menjadi jauh lebih rendah dari faksi seperti Hal of Soul. Ucap Tang Zhen menghela nafas ketika dia selesai berbicara. Xiao Xuan. Tang Huo'er menggumamkan kata-kata di mulutnya. Tiba-tiba dia diam-diam melirik Xiao Yan yang matanya tertutup di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, nama belakang Xiao Yan adalah Xiao. Mungkinkah dia berhubungan dengan Xiao Xuan yang tua ini? Tang Zhen terkejut saat mendengar ini. Dia segera tertawa terbahak-bahak. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao. Berdasarkan apa yang kau katakan, bukankah itu berarti bahwa semua orang ini berhubungan dengan Xiao yang lebih tua itu? Tang Huo'er menjulurkan lidahnya, dia hanya berbicara secara acak. Tentu dia tidak akan terlalu serius. Namun bukankah kau melebih-lebihkan Xiao Yan dengan membandingkannya dengan leluhur api pembakaran dari Burning Flame Valley kita? Meskipun Tang Huo'er memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan, hatinya masih merasa bahwa ada terlalu banyak celah antara Xiao Yan dan ahli dari era itu. Hahaha, jangan meremehkan dia. Aku merasa bahwa Xiao Yan ini bukanlah orang yang sederhana. Aku tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk lotus api surgawi miliknya. Selain itu, dia baru berusia sekitar 20 tahun. Namun dia memiliki banyak prestasi dalam hal alkimia dan dauki. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kau jauh lebih rendah darinya.
Mata Tang Zhen menoleh ke Xiaoyan yang matanya tertutup. Penyesalan di matanya sekali lagi melonjak saat dia menghela nafas. Tang Huo'er mengangkat mulut kecilnya. Meskipun dia sedikit tidak puas, kebenarannya memang seperti yang dia saksikan. Oleh karena itu dia hanya bisa bergumam pelan. Jika ini sebelum Xiaoyan bertukar pukulan dengan Wu Chen, dia akan dengan percaya diri bertarung dengannya. Namun setelah melihat teratai api itu, dia benar-benar kehilangan niat ini karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati di hadapan teratai api itu. Orang muda yang berbakat bukanlah seorang dari Burning Flame Valley-ku. Bagaimana bisa itu tidak membuat seseorang merasa menyesal? Tang Zhen menghela nafas panjang dan berhenti mengatakan apapun lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan meniup debu di tanah. Setelah itu, dia duduk bersila dan berencana menunggu di tempat ini sampai Xiaoyan terbangun. Tang Huo'er hanya bisa duduk dan menemaninya ketika dia melihatnya. Sehari telah berlalu setelah mereka berdua mulai duduk. Tubuh Xiaoyan tetap diam seperti patung sepanjang hari tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Jika pernapasannya tidak tetap konsisten, kemungkinan bahkan Tang Zhen akan mengira bahwa beberapa kecelakaan telah terjadi selama warisan. Pada saat ini bola kristal merah menyala terus memancarkan cahaya merah terang di aula yang luas, menerangi aula sampai tampak seperti siang hari dari dalam. Xiaoyan masih bertahan dengan kedua tangannya terulur di samping bola kristal. Namun kulitnya juga tampak mengeluarkan cahaya merah samar pada saat ini, menyebabkan tampak sangat misterius. Kenapa dia masih belum selesai? Dulu, warisanku hanya bertahan 1 jam. Tang Huo'er menopang pipinya dengan tangannya sambil melihat Xiaoyan yang tidak bergerak. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya untuk bertanya. Saat itu, kau malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan leluhur dalam bola kristal. Namun Xiaoyan telah memilih untuk menyerap semuanya. Ucap Tang Zhen dengan samar menjelaskan. Setelah aku mencerna semua pengalaman yang telah aku serap, aku masih bisa terus menyerap. Ucap Tang Huo'er menjulurkan lidahnya dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Bakatmu juga sangat luar biasa. Jika kau sedikit lebih serius, maka posisi lembah dari Burning Flame Valley pasti akan menjadi milikmu di masa depan. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup bahkan orang-orang tua yang tidak kau sukai tidak akan bisa mengomelimu. Ucap Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan menggoda tanpa daya. Ya ayah. Tang Huo'er buru-buru mengangguk tampak takut pada Tang Zhen akan terus mengomel. Setelah mendengar kata-kata Tang Huo'er, Tang Zhen bahkan lebih tidak berdaya saat melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke bola kristal dan melihat cahaya merah menghilang dengan cepat. Sekarang tubuh Xiaoyan tertutup cahaya merah. Sesaat kemudian, kedua matanya bergetar dan perlahan terbuka. Apakah dia sudah bangun? Tang Zhen buru-buru berdiri tersenyum dan bertanya kapan dia melihat Xiaoyan membuka matanya. Tubuh Xiaoyan tetap diam di tempat yang sama. Sepertinya dia mengatur sejumlah besar informasi di dalam kepalanya. Ini berlanjut sesaat sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Kekuatan hidup melonjak ke matanya yang tumpul. Tatapannya beralih ke Tang Zhen saat dia menyeringai dan mengangguk. Segera dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiah dermawanmu. Xiaoyan jelas sadar bahwa dia diuntungkan dengan menerima warisan seperti itu. Selain itu, hubungannya dengan Tang Zhen dianggap tidak terlalu baik. Namun hal-hal yang telah dilakukan Tang Zhen untuknya memang layak mendapatkan ucapan terima kasih resmi seperti ini. Tang Zhen hanya melambaikan tangannya secara acak di hadapan terima kasih Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata, metode pelatihan lengkap dari Burning Flame Valley harus sepenuhnya ada di kepalamu bukan? Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan metode pelatihan misterius segera muncul di dalamnya. Ini adalah versi lengkap dari Skyfire 3 perubahan misterius. Wah, akhirnya aku mendapatkannya. Hati Xiaoyan juga sangat bersemangat. Dengan perubahan misterius dari Skyfire 3 perubahan misterius ini,
kekuatan bertarungnya akan meningkat dengan cepat. Skyfire 3 perubahan misterius mungkin bisa membuatmu meningkatkan kekuatan bertarungmu secara signifikan untuk waktu yang singkat. Namun energi yang kau peroleh akan sangat liar dan keras. Kau harus berhati-hati saat mengendalikannya, ucap Tang Zhen mengingatkan. Xiaoyan mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sudah dia sadari. Bagaimanapun, dia telah mempraktikkan perubahan pertama dari Skyfire 3 perubahan misterius selama bertahun-tahun. Dia sudah bisa mengendalikan energi yang diciptakannya dengan sangat baik. Karena kau telah mendapatkan Skyfire 3 perubahan misterius, mari kita tinggalkan aula dulu, ucap Tang Zhen sambil tersenyum. Setelah itu dia memimpin jalan menuju aula. Xiaoyan dan Tang Huo'er mengikuti dari belakangnya. Suasana hati Xiaoyan sangat gembira saat dia meninggalkan aula Douqi dan merasakan udara segar bertiup kepadanya. Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini, Xiaoyan akan pergi. Jika ada hal yang perlu kau bantu di masa depan, kau bisa datang dan mencariku. Karena Skyfire 3 perubahan misterius sudah ada di tangannya, secara alami tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di Burning Flame Valley. Karena itu Xiaoyan segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Apakah kau akan pergi? Tang Zhen berniat membuat Xiaoyan untuk tinggal. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Dia mengangguk dan berkata, aku pikir kau harus memiliki urusan penting. Aku yang dulu tidak akan memaksa. Tetapi kau harus ingat untuk tidak membocorkan Skyfire 3 perubahan misterius. Hahaha, Kepala Lembah Tang, yakinlah bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang tidak mengerti situasinya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami aturan seperti itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu dia menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, jika kau punya waktu di masa depan, kau bisa datang ke Burning Flame Valley sebagai tamu. Selama aku Tang Zhen masih menjadi kepala lembah dari Burning Flame Valley, kau Xiaoyan akan menjadi tamu VIP di lembah Burning Flame Valley-ku. Xiaoyan tersenyum di hadapan niat baik dari Tang Zhen. Keduanya menangkupkan tangan satu sama lain. Setelah itu sosok mereka naik ke udara. Dan mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar Burning Flame Valley. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.